Audio Jungle. Umat yang telah diselamatkan dan yang selalu setia, orang yang berbahagia beriman kepadanya, pada Yesus penebus, Tuhan Raja yang kudus. Allah beserta mereka dan menghibur hatinya. Yesus juga dilihatnya dalam surga yang bakal, semuanya sentosa, bahagia selamanya. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, diambil dari Yesaya 40 ayat 25. Alai songrodo hatani Jehovah, yang gonuaing rapasom matutu halak natar buang sian nagogo, jala malua tabat-taban sian halak pangarupa. Ayaudo mamadai akka namamadai ho, jala au paluahon akka anakmu. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Saat kita merasa terpuruk dalam keadaan yang sangat tidak kita harapkan, seolah-olah kita sendiri tidak ada teman untuk berbagi, tidak ada yang menopang dalam keterpurukan kita itu. Tentu ini adalah situasi yang tidak kita harapkan. Karena saat kita merasa terpuruk, maka kita mengharapkan ada seseorang yang meneguhkan dan menopang, sehingga kita semakin diteguhkan serta mampu menghadapi keterpurukan itu. Sepertinya hal ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika nats ini dituliskan, bahwa mereka mengalami keterpurukan dalam hidup mereka ketika dalam pembuangan Babel. Di tengah tekanan dan situasi yang berat, mereka merasa bahwa mereka sendiri tidak ada yang menopang dan meneguhkan. Bahkan mereka sampai kepada pemikiran bahwa Allah juga tidak berada bersama dengan mereka. Allah meninggalkan mereka.
Lalu dalam situasi seperti itu, Yesaya menyampaikan nubuat yang berisi pengharapan kelepasan bagi bangsa itu. Lalu apa isi nubuat Yesaya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuat Yesaya berisi tentang pertolongan Allah dan bahwa Allah tidak akan pernah melupakan apalagi meninggalkan mereka. Sebab Allah telah berjanji dan memberikan kelepasan kepada umatnya. Allah memberikan kepastian ilahi dan pemulihan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit. Allah akan menunjukkan caranya mewujudkan pembebasan itu. Allah bertindak terhadap kaum yang menindas bangsanya dengan menjatuhkan hukuman atas mereka, dan dengan demikian akan mengerjakan keselamatan bagi yang tertindas. Seperti disebutkan, "Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Aku akan membela perkaramu terhadap orang-orang yang membenarkan diri dalam menindasmu, siapapun mereka itu, sekalipun orang saja yang melawanmu, ia akan tahu bahwa ia harus menanggung akibatnya." Sikap dan kesetiaan Allah diperlihatkan dengan membela umatnya, menopang dan meneguhkan mereka dengan cara bertindak kepada bangsa yang membuat umatnya terpuruk. Dan ini adalah sikap yang relevan dan kontekstual, karena sejatinya dalam keadaan seperti itu, pertolongan yang nyata sangat dibutuhkan oleh bangsanya. Dan Allah memberikan itu kepada mereka, sehingga semakin nyatalah bahwa Allah adalah juru selamat dan penebus umatnya. Jemaat Tuhan HKBP Delta Mas, pasti kita pernah mengalami berada dalam situasi tertekan, di saat ada banyak musuh yang siap memangsa kita. Melalui ayat harian ini, kita semakin mengenal eksistensi Allah dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan selalu menolong kita. Belas kasih-Nya tidak akan pernah berhenti. Allah selalu memperhatikan kita dengan penuh kelembutan dan penuh kasih. Kita harus yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Allah tidak akan pernah tertidur. Ia akan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Pembebasan yang dilakukan Allah kepada kita bukan hanya pemenuhan janji ilahinya, tetapi agar semua bangsa mengenalnya bahwa Dialah penebus dan juru selamat umatnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengarkan di hari ini, di mana pada hari ini kami dikuatkan dengan firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan memperhatikan kami dengan kasih dan melawan orang yang melawan kami, dan juga akan menyelamatkan anak-anak kami. Terima kasih atas janji setia-Mu, dan kiranya kami pun dapat memiliki janji yang setia untuk dapat tetap setia mengikut dan melaksanakan setiap yang Engkau kehendaki. Demikian juga kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, demikian juga dalam pelayanan. Dan kiranya juga Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Di kesempatan ini kami berdoa untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan mereka sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Kami juga tetap berdoa memohon kepadamu ya Bapa, di mana kiranya Engkaulah yang memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan, yang saat ini ujian melalui jalur mandiri ataupun mengikuti ujian di kedinasan.
Berkati dan urapilah usaha yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya usaha yang mereka lakukan, anak-anak kami lakukan ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Perjuangan anak-anak kami ini kiranya Engkaulah yang memberkatinya ya Bapa. Dan nanti kami pun berharap agar berita sukacita dari pengumuman mereka pun yang akan kami dengar dan dapatkan. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa Engkau berikan semangat baru, dan demikian juga saudara kami yang terikat terbelenggu dosa. Kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan yang kami buat. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.